Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah saya pada bab 10 tentang kepuasan pelanggan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Indra Pardede, NPM 17520141, mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensen, Fakultas Ekonomi Manajemen. Dan dosen saya Ibu Romindo Pasaribu. Oke, baik, kita akan kembali pada topik pembahasan kita, yaitu tentang kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Jika seorang pelanggan puas dengan nilai suatu produk atau layanan, mereka kemungkinan akan menjadi pelanggan untuk waktu yang lama. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller yang dikutip dalam buku Manajemen Pemasaran, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang terjadi ketika kinerja dari hasil yang dikembangkan dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Memenuhi kebutuhan konsumen tidak hanya merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, tetapi juga meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Konsumen yang puas dengan produk dan layanan cenderung membeli kembali dan menggunakan kembali layanan ketika kebutuhan yang sama muncul kembali di masa depan. Banyak para ahli membuat pengertian tentang kepuasan pelanggan, yaitu pertama Kotler dan Armstrong, yang mereka memberikan penjelasan tentang kepuasan pelanggan adalah sejauh mana penerimaan terhadap kinerja produk memenuhi harapan pembeli. Jika kinerja produk tidak memenuhi harapan pelanggan, pembeli merasa puas atau sangat senang. Yang kedua itu Jeham dan Bittner. Yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan adalah jawaban konsumen mengenai kepuasan kebutuhan. Kepuasan adalah penilaian terhadap fitur atau karakteristik suatu produk atau layanan atau produk itu sendiri yang memberikan tingkat kenikmatan konsumen dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan dari konsumen. Yang ketiga itu Pasuraman, Jetham, dan Berry. Menurut mereka, kepuasan pelanggan adalah perasaan pelanggan terhadap satu jenis pelayanan yang didapatkan. Dan yang keempat itu Philip Kotler dan Kevin Landkeller. Menurut mereka, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang terjadi ketika kinerja dari suatu produk yang dikembangkan dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Banyak faktor yang menentukan tingkat kepuasan konsumen. Yang pertama itu kualitas produk. Konsumen akan puas jika hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas tinggi. Yang kedua, kualitas pelayanan. Khusus untuk sektor jasa, konsumen akan senang jika mereka mendapatkan layanan yang baik atau seperti yang diharapkan. Yang ketiga adalah emosional. Konsumen akan bangga dan percaya diri bahwa orang lain akan kagum ketika mereka menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung lebih puas. Kepuasan tidak tercapai melalui kualitas produk, tetapi melalui nilai sosial yang membuat konsumen senang dengan harga merek tertentu. Kemudian faktor pada harga yang mempengaruhi memiliki kualitas yang sama, tetapi menetapkan harga yang relatif rendah, menawarkan nilai lebih kepada konsumen. Maksudnya menawarkan nilai yang rendah pada suatu produk tetapi memiliki kualitas yang cukup untuk menjadi kepuasan tertentu bagi konsumennya. Yang kelima itu adalah faktor biaya. Konsumen yang tidak mengeluarkan biaya tambahan atau tidak membuang waktu untuk membeli suatu produk atau layanan pada umumnya puas dengan produk atau layanan tersebut. Lanjut pada metode pengukuran kepuasan konsumen. Yang pertama itu adalah sistem keluhan dan saran.
Sistem keluhan dan saran, organisasi yang berpusat pada pelanggan menawarkan banyak peluang kepada pelanggan untuk mengirimkan suatu saran dan keluhan. Informasi ini dapat memberikan perusahaan ide cemerlang dan memungkinkan mereka untuk bereaksi dengan cepat atau terhadap masalah yang muncul. Contohnya keluhan pada kualitas produk atau pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Lanjut, yang kedua, ghost shopping. Salah satu cara untuk mendapatkan gagasan tentang kepuasan pelanggan adalah dengan merekrut beberapa orang sebagai pembeli potensial dan melaporkan wawasan mereka tentang kekuatan dan kelemahan produk dan pesaing perusahaan berdasarkan pengalaman pembelian mereka. Dari produk ini, selain pelanggan, GOT juga dapat mengamati bagaimana setiap keluhan yang ditangani pada konsumen. Yang ketiga adalah lost customer analysis. Perusahaan harus menghubungi pelanggan yang telah berhenti membeli atau beralih pemasok untuk mencari tahu mengapa. Maksudnya sebab akibat dari konsumen ini tidak membeli produk dari mereka. Contohnya ada pelanggan membeli produk pada brand Supreme dan alasan mereka mengapa tidak membeli lagi pada brand Supreme, atau mungkin mereka berpaling kepada produk lain seperti Louis Vuitton atau Gucci. Keempat, survei kepuasan pelanggan. Mereka akan mencari atau meriset survei bagaimana kepuasan pelanggan mereka terhadap produk yang mereka berikan. Perusahaan menerima umpan balik dan umpan balik langsung dari pelanggan dan juga memberikan sinyal positif bahwa perusahaan memperhatikan pelanggannya untuk kelanjutan masa depan. Kepuasan pelanggan memiliki strategi. Menurut Suryanto dan Aisyah, ada 2 poin yang harus dipelajari dalam strategi kepuasan pelanggan, yaitu pertama, kepuasan pelanggan dapat menawarkan keuntungan perusahaan dalam bentuk pembeli yang lebih besar dan peluang untuk menjadi pelanggan jangka panjang. Dan yang kedua adalah kepuasan pelanggan dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan pelanggan di tingkat yang lebih tinggi. Lanjutnya, ada manfaat pada kepuasan pelanggan. Menurut Woods tahun 2009, manfaat spesifik kepuasan pelanggan bagi perusahaan mencakup: yang pertama itu adalah dampak positif terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, kemungkinan sumber pendapatan di masa depan. Yang ketiga, pengurangan biaya transaksi masa depan untuk pelanggan. Dan yang keempat, mengurangi volatilitas dan resiko terkait perkiraan arus kas masa depan. Dan yang kelima, tingkatkan toleransi harga. Yang keenam, rekomendasi tulari Getshop positif. Yang ketujuh, pelanggan biasanya lebih sensitif terhadap ekstensi lini produk, ekstensi merek, dan layanan tambahan baru yang ditawarkan perusahaan. Dan yang kedelapan adalah daya tawar yang lebih besar dari jaringan pemasok, mitra bisnis, dan saluran penjualan perusahaan. Dan yang terakhir adalah atribut yang membentuk kepuasan pelanggan. Oke, baik, sekian dari presentasi saya tentang kepuasan pelanggan.